dalam siapa bilang? Dicatat dalam Alkitab, cuma karena kita tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Karena kita tidak ngerti budaya Israel. Nah, saya berikan contoh ya pendengaran Alkitab. Ketika keluaran terjadi apa itu tertulis dalam kitab Raja saja. Sekian ratus tahun, 490 tahun kalau tidak salah, setelah tahun kesekian pemerintahan Salomo. Nah, sekarang bagaimana menghitung pemerintahan Salomo dan ke 100 atau 400 sekian setelah itu? Bagaimana caranya? Caranya dengan membandingkan kalender yang ditulis dalam Alkitab, ya, kalender Ibrani, dengan apa? Dengan penanggalan Asyur. Kan catatannya ada di Asyur. Kalau Egyptologi punya ilmu yang Egyptologi, studi tentang Asyur itu namanya Asyurologi. Itu tentang misalnya serangan Sanherib di Yerusalem, cocok dengan terowongan Hiskia itu. Kemudian terbebasnya bangsa Yehuda dari penindasan, dari penawanan Nebukadnezar pada zaman penerusnya Nebukadnezar namanya Nebunidus, itu ditaklukkan oleh Raja Persia namanya Kores Agung. Prasastinya ada, prasasti Skindler Kores Agung dan Prisma yang dikeluarkan oleh Nebunidus itu ada prasastinya. Baris ke-32 dari Skindler Kores Agung itu berbicara tentang Kores Agung memberikan pada bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel kembali ke tanah air mereka masing-masing dan diperbolehkan, difasilitasi membangun bait suci bagi dewa atau agama mereka masing-masing. Itu tercatat dalam kitab Esra, juga tercatat dalam baris ke-32 dari Skindler Kores Agung. Anda baca mungkin dan tulis ada Kores the Great Skindler itu kan muncul picture, gambarnya muncul, hanya masalahnya ada iso muncul, nggak bisa baca apa tidak. Lalu nggak itu ada bisa terjemahan bahasa Inggrisnya, lalu di cross check dari huruf-huruf aslinya bahasa Asyur, huruf kaku gitu. Nah itu contohnya. Kemudian soal kalender Alkitab yang lain, misalnya contoh, kalau kita tidak pakai Alkitab, dari mana Anda tahu bahwa Herodes Agung itu wafat pada tahun 4 sebelum Masehi atau tanggal tahun pertama sebelum Masehi? Dari mana kita tahu? Dari Alkitab pertama kali. Lalu dicari kesejajarannya dengan fakta historis, misalnya kedatangan orang Majus. Kedatangan orang Majus itu melihat bintangnya di timur, ya kan? Rupanya memang bukti-bukti dari astronomi pada menjelang dan saat kelahiran Yesus itu terjadi banyak sekali fenomena perbintangan. Salah satunya itu adalah konjungsi 3 planet, Jupiter, Saturnus, dan Pisces. Pada tahun 1946 ditemukan menara Cipar di Irak sekarang ini. Menara Cipar itu ada semacam tempat untuk menaruh teleskop untuk melihat perbintangan di masa kuno. Itu ditemukan dan itu ditulis dalam bahasa Babel. Tulisannya adalah Mulu Babar Ukaiwanu Inajipati. Mulu Babar Ukaiwanu Inajipati. Artinya apa? Artinya Jupiter pada konstelasi Pisces, konstelasi Saturnus dan Pisces. Nah sekarang Anda tinggal melihat bagaimana prasasti-prasasti Babel kuno. Apa tanda-tanda ini dimaknai oleh orang Babel? Pertama, Jupiter itu artinya royal planet, planet terbesar. Itu simbolnya raja. Kemudian Saturnus itu adalah artinya hari terakhir. Dan Saturnus itu simbolnya Israel. Dan Pisces itu adalah simbolnya hari-hari terakhir. Jadi seorang raja telah lahir di Israel pada hari-hari terakhir. Itu kira-kira yang dibaca orang Majus. Dan konjungsi 3 planet itu menurut Yohanes telah terjadi bulan Desember tahun 7 sebelum Tarik Masehi. Itulah yang pertama pertanda yang dibaca orang Majus. Kan orang Majus kan pernah baca Taurat, nggak pernah baca Nubuat. Satu-satunya cara yang mereka membaca tanda
Tuhan izinkan, datanglah mereka ke Israel. Berapa lama perjalanan unta itu dari Persia ke Israel? Itu dihitung berbulan-bulan itu. Jadi kalau penampakan itu terjadi hanya 1 bulan, bintangnya sudah ganti kan? Dari Persia mereka datang ke tanah Israel, maka bintang kedua yang dilihat itu penerus dari bintang pertama. Menurut catatan dari Clement Alexandria, menulis sekitar tahun 150 Masehi dalam bukunya Strumata, dia mengatakan bintang yang dilihat orang Majus di Bethlehem ketika dia melihat anak-anak Yesus itu adalah bintang Nova. Nah, bintang Nova itu dilihat oleh orang Majus tepat di atas anak itu. Dan ketika itu Yesus tidak di kandang lagi, sudah di rumah. Ingat loh, Yesus itu bukan waktu bayi ditemui orang Majus, itu usianya sudah 2 tahun ke bawah. Lah kelirunya yang bikin sandiwara Natal, orang Majus disatukan dengan para gembala. Kalau para gembala sebelum kelahiran, tapi orang Majus ketika orang Majus usia bayi itu di bawah 2 tahun, makanya bunuhlah anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Nah, kapan terjadinya penampakan bintang Nova? Bintang Nova itu terjadi bulan Februari tahun 4 sebelum Masehi, tahun 5 sebelum Masehi. Nah, jadi ada kurun waktu ketika bulan Februari tahun 5 sebelum Masehi, itulah Yesus berumur kurang dari 2 tahun. Ya, lalu disuruh oleh malaikat, bawalah anak ini ke tanah Mesir. Di tanah Mesir, pertanyaan orang modern ini, bagaimana gereja kok bisa bikin gereja katanya perjalanan keluarga kudus Yesus dan Bunda Maria ke tanah Mesir? Terus saya jawab, terus gimana Pak kesimpulannya? Tidak masuk akal bagi saya. Terus saya jawab sampai guyonan aja, bukan tidak masuk akal Pak, tapi tidak masuk akalnya Bapak. Bukan tidak masuk akal, loh kenapa begitu? Itu rute yang dilewati oleh keluarga kudus itu namanya Jalan Raja. Jalan itu dari zamannya Abraham, Hagar, itu jalan itu juga. Loh kenapa itu juga Pak? Karena yang ada oasenya. Kalau nggak ada oase kan mati mereka. Di padang gurun itu jalan yang dilewati oleh para bapak lalu itu jalan yang sama, yang namanya dilewati oleh oase. Kalau enggak kan, makanya ketika Hagar diusir diberikan roti dan sekirbat air. Kenapa hanya sekirbat? Karena jarak antara satu oase dengan oase berikutnya itu kira-kira 12 km. Itu kira-kira itu bisa dilacak sebetulnya. Nah sekarang kenapa Anda percaya dengan orang bule yang tidak tinggal di sana? Kenapa Anda tidak tanya kepada gereja setempat yang berabad-abad tinggal di sana itu? Jadi ini salah satu bentuk kesombongan orang Barat. Memang metodologinya harus diakui dari Barat, tapi metodologi yang bagus tanpa bahan yang diteliti. Berapa yang diteliti sekarang? Kecuali satu yang diulang-ulang. Mana tahu itu? Oh apa penyembahan dewa matahari? Sudah berteriaknya kencang, keliru pula. Ini loh, pada Natal itu sudah dirayakan tahun 126. Kultus dewa matahari baru terjadi tahun 354 berdasarkan penemuan kalender Roma. Itu ada, dan dalam kalender Roma itu tidak ada yang namanya Sol Invictus. Kata Sol itu ditambahkan oleh ensiklopedia Britannica. Penulis entry-nya sendiri dan membaca naskah primer. Di situ cuma dikatakan Sol Invictus itu anak dari dia yang tak terkalahkan. Dan dia yang tidak terkalahkan itu adalah Natalis Yesus di Bethlehem Judea. Itu dalam kalender itu. Makanya kalau saya ceramah Natal, itu langsung saya tunjukkan ini loh kalendernya itu. Saya tunjukkan lewat PowerPoint itu. Supaya orang ini matamu dulu ini. Ngawur aja ngawur jangan suka-suka. Nah pertanyaan cara menghitung itu bagaimana? Ini saya kasih contoh. Ini cara menghitungnya sekarang. Yesus di Mesir dulu ya. Kok gereja kuno sampai bisa menentukan? Yesus tiba di tanah Mesir itu tanggal 20 bulan Toba bersamaan dengan 1 Juni. Berarti antara bulan Februari akhir awal Maret ketika Nova itu nampak di Bethlehem sampai kepada Mesir itu di Pelusium sekitar Sinai sana
itu memerlukan waktu antara bulan Februari sampai bulan Juni, 3 bulan. Cocok. Mereka harus lewati dari Bethlehem ke Hebron lewat pesisir dulu, lewat Gaza sekarang ini, sampai ke Pelusium. Nah itulah yang diperingati oleh orang Mesir, hadirnya keluarga kudus di tanah Mesir. Ini cuma ada di gereja Ortodoks Koptik. Nah pertanyaan, kenapa tidak ada di Ortodoks Yunani? Kenapa tidak ada di Ortodoks Koptik? Di Ortodoks Syria? Kenapa tidak di Ortodoks Armenia? Karena yang mengalami orang Mesir, yang punya catatannya Koptik. Bukan berarti Syria tidak merayakan atau Roma tidak merayakan. Mereka merayakan, tapi lebih detail ya yang mengalami kan. Nah itu. Kemudian kapan kita bisa menghitung bahwa keluarga kudus itu tinggal di Mesir sampai 3 tahun 6 bulan? Wah, kita tidak mencatat siapa? Kita tidak mencatat. Pertama, tandanya adalah bintang orang Majus, yaitu bintang Nova, terjadi bulan Februari tahun 4 sebelum Masehi, karena Yesus itu tidak persis penanggalannya itu. Tahunnya tidak persis, tapi dan harinya persis. Kenapa tahunnya tidak persis? Gara-gara kesalahan kalkulasi di gereja Katolik menggunakan kalender Gregorius, itu baru berubah tahun 1582 di bulan Oktober. Maka cek itu di ensiklopedia itu sekarang kalau nggak salah sudah masuk di YouTube. Bulan Oktober 1582 itu bulan Oktober cuma 20 hari, kehilangan 11 hari. Kenapa kehilangan 11 hari? Untuk mencocokkan kalender Natal yang nggak cocok antara timur dan barat. Nah, ini rumit ini, makanya kalau rumit nggak usah kritik, belajar dulu kan itu kan. Terus saya jelaskan. Dan terus untuk menandai sampai kapan keluarga kudus kembali ke Mesir setelah Herodes mati, ya kan? Kapan Herodes mati itu dicatat oleh Flavius Josephus. Tapi catatan Alkitab mengatakan karena raja yang hendak membunuh dia itu sudah mati, maka bawalah dia kembali ke tanah Israel. Matinya Herodes dalam catatan Josephus adalah saat terjadinya gerhana bulan. Dan terjadinya gerhana bulan itu tahun 1 sebelum Masehi di bulan April atau tahun 4 sebelum Masehi, tinggal dipilih mana yang paling sesuai dengan diri sejarah. Itulah cara menghitung kapan umurnya Yesus ketika Yesus terancam bunuh oleh Herodes dan umur berapa kembalinya ke tanah Israel. Gitu saudara-saudara. Kemudian catatan tanggal Natal itu lengkap sekali. Catatan Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Hippolytus wafat tahun 232, muridnya Irenaeus yang wafat tahun 202. Irenaeus muridnya Polikarpus yang wafat tahun 156, tanggal 22 Februari jam 4 sore ketika menjelang Sabat itu hari Sabtu Jumat. Kemudian Polikarpus dari Smyrna, salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu, itu muridnya Rasul Yohanes penulis Injil yang wafat tahun 96 Masehi di Efesus. Itu catatannya cukup lengkap. Jadi gurunya wafat dan nyatat muridnya. Polikarpus wafat dan nyatat muridnya Polikarpus. Irenaeus wafat dan mencatat muridnya Irenaeus. Dan ditulis kapan Natal itu terjadi. Natal terjadi adalah di Gendeto Pro Octo Calandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena tahun baru itu dihitung setelah sunat, bukan persis pada saat kelahiran. Maka tanggal 1 Januari awal tahun baru Masehi itu dihitung dari Khitan Al-Masih. Karena orang Yahudi harus disunat umur 8 hari. Jadi Yesus benar-benar mengenali Taurat karena disunat umur 8 hari. Kalau teman-teman Islam yang disunat umur 13 tahun itu bukan sunatnya Taurat. Karena Taurat harus 8 hari. Jangan bangga dulu kami sunat umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Mana ada di Alkitab umur 12 tahun disunat? Sunat itu 8 hari. Makanya sunat itu bukan sekedar mengerat daging kulit katanya itu, tapi yang penting adalah tanda perjanjian. Betul. Dan bagi umat Kristen tanda perjanjian itu sekarang baptisan gitu. Amin. Itu
kontennya, maka 8 hari sebelum 1 Januari 25 Desember dokumen berikutnya Koptik Dinas Karya Apostolum itu tahun 1989. Catatan berikutnya banyak sekali begitu. Jadi perayaan Dewa Matahari itu jiplak Natal, bukan sebaliknya. Gitu loh saudara-saudara ya. Jadi jangan lagi mengatakan Alkitab tidak ada kalendernya. Saya pernah memberi kuliah umum di Duta Wacana 2 tahun yang lalu ketika orang menghadapi skeptisisme bahwa kita tidak cocok dengan sejarah berbicara tentang Natal sebagai kontekstualisasi. Ya, saya datang bahwa teman-teman mengatakan Natal sebagai kontekstualisasi, saya terima, yang penting saya datang dulu. Baru saya datang 2 jam berubah semua itu, karena saya tunjukkan bayi datang itu datanya. Gimana Pak? Sudah terlanjur, terlanjur salah untuk pertahankan, dia diubah. Ya, makanya kembalilah kepada sumber sejarah primer, jangan kutipan dari kutipan. Saya kalau uji tesis atau uji skripsi di perguruan tinggi, saya tanya dulu ini kutipan dari mana? Itu Pak, kutipan dari misalnya Piranisun, tunjukkan bukunya mana? Minimum dia tunjukkan edisi online-nya baru lah boleh. Tapi kalau ini dikutip dari buku yang bukunya belum tentu kutipnya benar, apalagi sudah ditafsirkan. Makanya itu kutipan langsung, kutipan tidak langsung itu dalam jawaban akademis. Kemudian